Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2, kelas 7, materi kita adalah tentang perbandingan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk mengetahui perbedaannya, gimana kalau kita langsung ke contoh ya. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, jika harga 4 buah buku 20.000, maka harga 10 buku adalah, nah ini nih perbandingan senilai atau berbalik nilai. Untuk mengetahuinya, kita lihat perbandingannya ya. Ini perbandingan antara banyaknya buku, banyaknya buku, dengan harga. Banyak 4 buku, harganya 20.000. Nah, yang ditanya, maka harga banyaknya 10 buku. Coba, kalau 4 buku harganya 20.000, kira-kira kalau 10 buku harganya tambah besar atau malah lebih kecil? Lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, betul. Pasti harganya akan semakin lebih besar, semakin banyak. Jadi banyaknya buku ini bertambah besar, maka harganya pun akan semakin besar. Maka inilah yang contoh satu ini namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai berarti kita pakai persamaannya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 per B1 ini dari mana? Kita ketahui dulu, A1 misalkan banyaknya buku, berarti A1 ini banyaknya buku 4. Nah, B-nya harga buku, berarti B1 harga 4 buku 20.000. Yang ditanya harga 10 buku, berarti A2 ini banyaknya buku 10. Nah, B2 berarti harga 10 buku. Karena harga 10 buku ini yang ditanya, maka ini yang belum diketahui atau kita ibaratkan dengan X. Berarti kita masukkan ke persamaan yang ini ya. A1 berarti 4 per banyaknya buku 4 harganya 20.000. Banyaknya buku 10 harganya B2 belum diketahui berarti X. Untuk menghitung ini tinggal ini kali ini. 4 kali X berarti 4X. 10 dikali 20. 10 kali 20.000. 4X 10 kali 20.000 200.000. Untuk mencari X berarti 200.000 4-nya ke sini ya, berarti dibagi 4. Oh, ini kurang berapa? 200.000 bagi 4, 20 bagi 4, 5. Jadi 50.000. Maka harga 10 buku adalah 50.000. Ya kan? Semakin banyak buku, harganya semakin besar. Maka ini adalah perbandingan senilai. Nah, contoh yang kedua. Jarak kota A, kita ganti. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Sebuah motor dengan kecepatan 80 menempuh perjalanan dalam waktu 6 jam. Jadi kecepatannya 80, waktunya 6 jam. Jika motor lain berarti ada dua motor dengan kecepatan 60 km, maka berapa lama waktu yang ditempuh? Kita buat tabelnya dulu ya, biar kita ketahui ini yang senilai atau berbalik nilai. Berarti antara kecepatan dengan waktu. Kecepatan 80 km, waktunya 6 jam. Sedangkan motor satunya lagi kecepatannya 60. Berarti waktu yang ditempuh ini semakin lama atau semakin sedikit?
semakin besar atau semakin sedikit. Nah, jika kecepatannya 80, dia sampai dalam waktu 6 jam, maka kalau dia lebih lambat, berarti sampainya akan semakin lama. Nah, semakin lama berarti jamnya akan semakin besar, semakin banyak. Nah, kecepatannya semakin menurun, waktu yang diperlukan akan semakin banyak. Maka contoh kedua ini adalah berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai berarti persamaannya A1 per B2. Nah, beda ya. A2 per B1. Bisa kita bedakan? Untuk yang senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sedangkan untuk yang berbalik nilai A1 per B-nya 2 dan A2 per B-nya 1. Jadi dibalik. Kita masukkan, kita ketahui dulu di sini. Sebuah motor dengan kecepatan, berarti kecepatan pertama ini A1. Kecepatan pertama 80, menempuh waktu, berarti waktunya B-nya B1, 6 jam. Sedangkan motor yang kedua dengan kecepatan 60, berarti kecepatan yang kedua A2, 60. Maka berapa lama waktu B2? Waktunya berapa lama? Belum diketahui, mau kita cari. Maka kita ibaratkan dengan X. Masukkan ke persamaan ini. Nah, satunya 80 per B2-nya X. Sangat lewat ya. A2-nya 60, berarti 60 per B1-nya 6. Oke, ini kali silang lagi ke sini. Berarti 60X sama dengan ini kali ke sini 80 dikali, berarti 60X 8 kali 6 48 480. Maka untuk mencari E 480 per 60-nya dibagi ke sini ya, berarti dibagi 60. Ini 0 yang kita 48 bagi 6, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, kecepatannya 6 dengan kecepatan 60 berarti waktu yang ditempuh akan lebih lama, 8 jam. Dengan kecepatan 80 waktunya lebih sedikit, lebih singkat, 6 jam. Tapi jika kecepatannya diperlambat 60, maka waktu yang ditempuh akan lebih banyak, 8 jam. Bisa kita membedakan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ini semakin banyak, maka perbandingannya akan semakin banyak, semakin besar. Tapi untuk yang berbalik nilai, dia nilainya semakin kecil di sini, tapi tabel satunya lagi nilainya akan semakin besar. Nah, jadi kita ingatkan lagi perbandingan senilai itu persamaannya A1 per B1. Nah, ininya A1, B-nya 1. Dan yang A2 per B2. Tapi untuk yang berbalik nilai kita balik. A1, B-nya 2. Sedangkan A2, B-nya 1. Oke, sekarang kita langsung bahas contoh soal yang pertama. Tadi juga contoh soal ya, contoh soal selanjutnya. Jika harga 10 buah apel adalah 10.000, maka tentukan harga 10 buah apel. Ini mirip sama yang tadi ya. Harga 10 buah, 8 buah apel, berarti kita tulis dulu perbandingannya A1. Oh iya, ini senilai atau berbalik nilai? Ya, ini senilai. Kenapa? Karena semakin banyak apel yang dibeli, 8 apel 10.000, maka kalau harga 10 apel, pasti harganya semakin besar, maka ini senilai. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Masukkan A1-nya berarti harga apel 8 per banyaknya apel 8, harganya 10.000. Lalu
Kalau banyaknya apel 10, harganya belum diketahui, maka X. Jadi sama seperti tadi caranya ya. 8X sama dengan 10 dikali 10. 8X sama dengan 100.000. Untuk mencari X, 100.000 kita bagi X ini ya. X-nya berapa? 100.000 bagi 8. Nah, 12.500. Selanjutnya, pembangunan rumah dilakukan 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 20 hari. Jadi 6 pekerja, waktunya 20 hari. Jika jumlah pekerja menjadi 10 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari agar rumah tersebut selesai? Kalau yang ngerjain 6 orang, waktunya 20 hari. Kira-kira kalau yang ngerjain lebih banyak, waktunya lebih lama atau lebih sedikit? Betul, waktunya akan semakin lama. Jadi di sini bilangan pekerja berbanding dengan waktu atau hari ya. Kalau 6 orang pekerjanya, waktunya 20 hari. Nah, kalau pekerjanya dibanyakin jadi 10 orang, kira-kira lebih cepat atau lebih lama waktu pengerjaannya? Nah, pasti waktu pengerjaannya akan lebih cepat. Berarti ini adalah berbalik nilai. Ini perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau perbandingan berbalik nilai persamaannya adalah A1 per B2. Benar. Lalu A2 per B1. Mana A1-nya? A1-nya berarti ini 6 pekerja. Nah, 6, kita masukkan 6 pekerja per A2-nya dulu. A2 berarti pekerja. Pekerjanya ini. B1 berarti B1 ke sini. Karena ini tadi A1, maka ini B1. 20. Ini B2-nya. B2-nya belum diketahui, berarti X. Kita cari sama 10 kali X, 10X, 6 kali 20. X ini 10X, 6 kali 20, 6 kali 2, 12, berarti 120. Nah, untuk mencari X, 120 per 10. Ini kita lihat nolnya, 12 bagi 1 berarti 12. X-nya sama dengan 12. Maka waktu yang diperlukan jadi 12 hari. Lebih singkat. Nah, pekerjaannya lebih banyak, pasti waktunya akan lebih singkat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Satu lagi contoh, Bu Rosa adalah seorang pedagang kue. Ia biasa membuat 200 kue dan menghabiskan 10 kg tepung. Jadi kue dengan tepung, banyaknya kue dengan tepung. Kalau dia bikin 200, tepungnya habis 10 kilo. Nah, kalau dia mendapat pesanan, suatu hari Bu Rosa mendapat pesanan 800 kue. 800. Kira tepungnya makin banyak atau makin sedikit? Bikin 200 tepungnya 10. Kalau bikin kue 800 otomatis tepungnya akan yang digunakan akan semakin banyak. Maka ini senilai. Oke, kalau senilai gampang ya. Persamaannya A1 per B1, A2 per B2. Masukkan A1-nya yang mana? A1-nya berarti 200. Per B1-nya berarti yang 10. A2-nya, nah pesanan 800 kue. B2 berarti tepung yang ditanyakan, X. Oke, berarti ini kita kali 200X. 800 kali 200X. 800 kali 10 berarti 8.000. Nah,
untuk mencari E 8.000, kita bagi yang 200-nya ke sini, kita bagi 2. Ini nolnya kita hilangkan 2, tinggal 80 dibagi 2. 80 dibagi 2, 40. Berarti dia akan menghabiskan 40 kg tepung. Jadi kalau 200 kue habis 10, sedangkan 800 kue habis 40 kg. Namanya perbandingan senilai. Oke.